umurid dunya waddin, urusan dunia maupun agama, dunia dan akhirat. Ini sebuah perwujudan kita mematuhi protokol keimanan. Salah satu wujud bentuk protokol keimanan kita adalah senantiasa nasta'inu. Kita memohon, kita meminta tolong hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini protokol keimanan. Kalau orang tidak iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka dia keluar iman. Kalau dia memohon, meminta selain kepada Allah, misalnya kita meminta kepada wiwitan gedang, ya gedang kita njaluk jodoh, rubakan ya gedangnya, artinya begini loh, sekecil apapun yang kita minta, mintalah kepada Allah. Persoalan seenteng apapun, kita jangan sampai menjadi orang yang enggan meminta kepada Allah. Ada enggak orang yang selalu melupakan bahwa ada Allah yang siap 24 jam menerima doa-doa dari manusia, orang-orang yang beriman, yang siap mengabulkan permintaan permohonan manusia. Kalau orang tersebut sudah terbiasa iyyaka nasta'in, semakin banyak dia memohon pertolongan kepada Allah, itu membuktikan bahwa dia itu sungguh al-faqir wa antumul fuqara. Kalian itu ya ayuhan nas antumul fuqara wallahul ghaniyul hamid. Jare Gusti Allah, menungsa, sira kabeh wong fakir. Wong fakir, wong kang butuh. Dan Allah menyatakan dirinya bahwa Allah itu maha kaya, Allah maha terpuji. Artinya apa? Jangan sampai kita abdul fakir, abdun muftakir. Kita hamba yang fakir ini sudah hakikatnya fakir, tapi kita seolah-olah beli butuh ning Gusti Allah. Bahaya ini. Jangan-jangan kita terkena penyakit yang namanya, kalau dalam Al-Quran itu wa amma man bakhila wastaghna, istagna. Ini repot. Kalau manusia sudah punya penyakit namanya istagna. Apa istagna itu? Merasa dirinya cukup, merasa dirinya kaya, sehingga tak butuh bantuan siapapun, bahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Repot. Dikit-dikit saya bisa, dikit-dikit ini karya saya, dikit-dikit saya bisa melakukan itu. Maka posisikan Allah di setiap saat kita melakukan, menginginkan apapun, Allah dulu yang kita minta. Kita ingin melakukan, memohon apapun, Allah itu suka. Semakin manusia itu sering meminta pertolongan kepada Allah, Gusti Allah senang. Gusti Allah itu ghaniyun, kaya. Engkau minta seberapa banyak pun, Allah tidak akan menjadi melarat, karena Gusti Allah maha kaya dan Allah suka
kepada hambanya yang senantiasa meminta kepadanya. Beda dengan manusia. Kita kalau minta kepada manusia, sekalipun dia orang yang berada, orang yang kaya sekalipun, kalau kita minta kepadanya, oke, 1 kali dikasih, 2 kali dikasih, 3 kali dikasih, 4 kali luru bedewek. Contoh sebebaturan si Akrom gawa udut segepok, tapi bohong. Gawa udut segepok, baturen jaluk, Krom jaluk udut sih, ya mangga cek siji, wis pragat udut siji gantung 5 menit, jaluk maning sih, ya wis cek. Ping 3 cek, ping 4 dibalangi krekan, ngandel besok. Itu kepada manusia. Sok arep ngandel, seluket-lukete, se-CS sekalipun dia itu adalah saudara. Kamu minta berkali-kali, jaluk terus-menerus, lama-lama akan bosan dan gak mau mengasih. Cacaken bae. Jangan sok loyal deh. Kita jangan ngerasa lu mah CS gua, sok lu mau minta apa juga gue kasih. Hoax. Karena apa? Manusia dijaluki sepisan oke, rong pisan oke, dijaluk tolong pirang-pirang kali oke. Giliran ada masanya manusia itu mong dijaluki. Karena apa? Yaitu manusia itu terbatas kekayaannya, terbatas sifat pemurahnya. Beda dengan Allah. Allah itu ghaniyun, dan Allah sudah menjanjikan srok jare Kanjeng Nabi wa idza sa'alta, apabila kamu meminta, fas'alillah, maka mintalah kepada Allah. Maka Kanjeng Nabi mawon niku dalam setiap pekerjaannya selalu disertai dengan doa. Mau makan, ada doanya enggak? Ada. Mau ke WC? Ada. Mau tidur? Ada. Mau bangun tidur? Ada. Mau apa maning? Mancing masjid? Ada. Keluar masjid? Ada. Selesai dari majelis? Ada. Pakai baju? Ada. Bercermin? Ada. Semua itu diajarkan Kanjeng Nabi. Maknanya apa? Ayo hadirkan Robmu, hadirkan Allah, mintalah kepada Allah setiap aktivitasmu. Sok semelek ke jaluk kang bagus-bagus. Selagi yang diminta itu adalah hal-hal kang bagus, Gusti Allah seneng. Tapi kalau mintanya itu sesuatu yang bertentangan dengan syariat, ya Gusti Allah kan bidemen. Contoh, misalnya, ya Allah, isun sengit ning wong kan, muga-muga wong kan ketembrak sepur. Itu kan kejam sekali doanya. Sungguh terlalu. Jadi balik maning, tanamkan itu di hati kita. Setiap kita melakukan keinginan punya apa saja, minta kepada Allah. Mau apa? Misalkan kita punya cita-cita, punya apa? Biarkan Allah yang menolong kita. Syaratnya satu, intang surullaha yang surkum. Apabila kamu semua itu menolong Allah, maknanya bukan berarti Allah butuh pertolongan. Maknanya adalah menolong Allah itu adalah kita menjaga syariat Allah,
kita senantiasa mengerjakan apa yang Allah perintahkan, juga kita menjauhi, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Maka apa? Yang surkum, Allah akan menolongmu. Maka syaratnya itu saja, sederhana. Kalau kita ingin ditolong oleh Allah, tolonglah agama Allah. Wong kita itu kadang-kadang, Masya Allah, kalau kita sedang merasa posisi kita itu kuat, muncul hati kita itu ini istagna. Sudah wa amma man bakhila wastagna, wis bakhil kemudian istagna, uduh repot. Wis makonon wa kadzdzaba bil husna. Yo dipai apa? Fasanu yassiruhu lil angel. Yusro enak temen. Sudah bakhil, istagna, kemudian mendustakan pahala Allah, pahala akhirat. Sebagian ulama mengatakan surga. Maka baginya Allah akan berikan jalan yang angel wis angel. Angel, wong bakhil itu bagaimana sih? Orang bakhil itu wong kang medit koret. Maknanya bukan berarti soal hartanya saja, tapi Allah sudah berikan dia nikmat, kesempatan, kasih waktu, kasih sehat, tapi dia enggan menggunakan itu untuk bersujud kepada Allah. Itu namanya wong bakhil. Allah berikan kamu nafas, Allah berikan kamu makan yang enak, Allah berikan kamu tumpakan yang enak. Tumpakan kang bisa melayu balap, semuanya Allah berikan, tapi kita enggan. Ayo dong maghrib, ayo dong isya, dan seterusnya. Ketika Allah berikan kita kelapangan rezeki, kemudian dia enggan mendermakan hartanya untuk kepentingan umat. Ana tajuk arep gebruk, tajuk arep gebruk, wis doyong. Ana wong sugih, diupai kekayaan gampang bisa ning Gusti Allah. Kemudian dia cuma melihat saja, iya ya bagus ya miring, lah miring ya bagus. Beli ngrewangi, beli sodakoh nganggo pembangunan tajuk atau masjid tersebut, ya berarti kun termasuk wong bakhil. Kemudian sifat istagna itu dicontohkan di dalam Al-Quran itu, diantaranya adalah sosok Abu Jahal. Abu Jahal ku ada kuduk pisan, ngerasa dirinya hebat, ngerasa dirinya kaya, ngerasa dirinya banyak temannya, sehingga apa? Dia merasa, sorry ya, saya nggak butuh siapa-siapa, saya kuat, saya siap mengerahkan pasukan saya untuk menghalau kamu, wahai Nabi Muhammad. Jadi balik maning, mari kita senantiasa njaluk ning Gusti Allah. Gusti Allah seneng. Kamu minta apa deh? Minta apa? Ya Allah handphone, nggak apa-apa. Ya Allah apa? Ya Allah jodoh. Ya Allah hentikan kejombloan aku. Iya. Ya Allah mudah-mudahan saya lulus. Ya Allah saya mau berangkat ke pasar, tolong amankan perjalanan saya. Ya Allah dimanapun. Ya Allah. Ingat Rabbul Alamin. Kita jangan sekali-kali mengandalkan kekuatan diri sendiri. Apalah kita makhluk sosial. Makhluk sosial itu apa sih? Contohnya kopi nih. Bismillahirrahmanirrahim. Tahu nggak kopi? Ini bisa sampai saya minum, ini melibatkan berapa ribu orang.
5 orang sedikit sekali. Coba cek kopi yang menanamnya, yang menandurnya itu berapa ribu orang? Ya enggak? Banyak orang. Sudah yang menandur, kemudian yang menyirami, yang memberikan pupuk, memelihara tanamannya itu atau tanduran kopinya itu berapa orang? Setelah itu kemudian yang memanennya berapa orang? Setelah dipanen diangkut ke pabrik berapa orang? Setelah nyampe pabrik kemudian diproses, digiling, di macam-macam pirang wong. Wis lembut kemudian dibungkus ning jero plastik pirang wong. Wis manjing plastik kemudian didistribusikan. Keder teman. Kemudian didistribusikan ke agen-agen berapa orang, yang menjadi marketing berapa orang, sampailah kepada warung yang melayaninya berapa orang. Kemudian yang tuku butuh berapa orang, melibatkan, kemudian itu baru kok kopi. Gelasnya kaca, dari mana pembuatan kaca itu sampai dicetak sampai sedemikian rupa. Lah kalau kita tadabbur, kita merenung ke sana, kita butuh segelas kopi saja ini ribuan orang. Hah? Sudah. Ini meja juga ini, berapa orang ini bisa sampai ke sini, bentuk semacam ini berapa orang? Yang menandurnya dulu pohonnya ini, kayunya ini, Masya Allah. Maka apalah kita itu hanya al-fakir, kita itu fuqara. Maka sebagai orang yang fakir, kita senantiasa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kamu jangan lupakan, ketika kita sedang mudah urusannya, dimudahkan urusannya, kaligane menggawe lancar. Sanja, melamar wanita lulus, hasil maksud. Itu bukan berarti tidak ada campur tangan Allah, karena hakikatnya segala kemudahan-kemudahan yang kita dapatkan itu ada Allah yang membantu kita, yang menolong kita. Jangan pede kita, merasa kita punya segalanya, kita nggak mau minta kepada Allah. Maka sekali lagi, urusan agama, urusan dunia kita minta kepada Allah. Aja melek donga, apapun, sekecil apapun, jaluknya setitik. Ya Allah, kita pengen tuku apa, iwak cupang siji pira rega 5.000, enteng katone. Tapi kalau kita meminta kepada Allah, Allah seneng, akan diperhatikan. Oh, wong kiannya sing sering jaluk ning kita aja, nembe semenit jaluk maning, nembe semenit jaluk maning, belum apa. Karena itu sudah janji Allah, ud'uni, ayo jalukan ning isun, astajib lakum, aku akan mengabulkan permohonanmu. Tentunya dengan kadar ketentuan yang Allah lebih mengetahui. Mungkin kita saat ini minta apa? Ya Allah, njaluk mobil Pajero, Pajero. Kemudian kita belum sampai kesampaian mendapatkan Pajero. Itu bukan berarti Allah tidak mendengar doa kita, tapi karena Allah tahu mana porsinya untuk orang tersebut. Yang jelas, kalau kita minta kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah, itu sebagai salah satu wujud bahwa kita memenuhi protokol keimanan. Wis, wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad, wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah. Al-Fatihah.